Bab 5. Lembaga Kemasyarakatan. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma dalam masyarakat. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma di dalam masyarakat. Mula-mula, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu, di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Contoh lain adalah perihal perjanjian tertulis yang menyangkut pinjam-meminjam uang yang dahulu tidak pernah dilakukan. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma-norma yang lemah, yang sedang, sampai yang terkuat daya mengikatnya, di mana yang menyangkut hal yang terakhir, anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya. Misalnya, cara berpakaian atau mode pakaian adalah norma-norma yang mengharuskan seseorang untuk memakai pakaian. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu A. Cara, usage. B. Kebiasaan, folkways. C. Tata kelakuan, mores. Dan D. Adat istiadat, custom. Masing-masing pengertian tersebut di atas mempunyai dasar yang sama, yaitu bahwa masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap pengertian tersebut di atas mempunyai kekuatan yang berbeda, oleh karena setiap tingkatan norma-norma tersebut di atas menunjuk pada kekuatan yang lebih besar yang dipergunakan oleh masyarakat untuk memaksa anggota-anggotanya supaya menaati norma-norma yang bersangkutan. Cara, usage, menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan, folkways. Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Cara, usage, lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Ada minum tanpa mengeluarkan bunyi. Ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya menghilangkan kehausan. Dalam hal yang terakhir, cara tersebut biasanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Apabila cara tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak orang-orang yang diajak minum bersama-sama akan merasa tersinggung dan mencela cara minum yang demikian itu. Kebiasaan, folkways, mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, orang-orang mempunyai kebiasaan untuk memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua usianya. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka hal tadi dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.
Kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua usianya merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut. Menurut McIver dan Page, kebiasaan merupakan perilakuan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, dikatakan oleh mereka bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilakuan saja, akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur, maka disebutkan kebiasaan tadi sebagai mores atau tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan tersebut di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya, sehingga secara langsung merupakan suatu alat agar supaya anggota-anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan sangat penting oleh karena tata kelakuan memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan dan sekaligus melarang seorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, maka setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena tata kelakuan timbul dari pengalaman yang berbeda-beda dari masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat tertentu melarang orang-orang untuk menikah dengan anggota-anggota klannya sendiri. Lain masyarakat tidak melarang tindakan tersebut. Suatu masyarakat mempunyai aturan-aturan yang dengan tegas melarang pergaulan bebas antara pemuda dengan pemudi. Sebaliknya, larangan tersebut tidak tegas pada masyarakat-masyarakat lainnya. Akan tetapi, di samping itu, ada perbuatan-perbuatan yang secara universal dilarang. Misalnya, suatu perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, umpamanya antara dua saudara sekandung, antara kemenakan dengan paman atau bibi, dan selanjutnya. B. Tata kelakuan mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya. Di satu pihak, tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku, dan di lain pihak mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang oleh karena kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Suatu contoh adalah tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan kejahatan. Masyarakat akan menghukum orang-orang tersebut dengan maksud agar mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, akan dijumpai keadaan-keadaan di mana orang-orang yang memberi teladan pada suatu waktu diberikan tanda terima kasih masyarakat yang bersangkutan. C. Tata kelakuan menjaga solidaritas antara anggota-anggota masyarakat. Seperti telah diuraikan di atas, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan. Misalnya, perihal hubungan antara pria dengan wanita yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia, untuk segala golongan masyarakat, dan selanjutnya. Tata kelakuan tersebut menjaga keutuhan dan kerjasama antara anggota-anggota masyarakat itu. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilakuan masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diberlakukan. Suatu contoh adalah misalnya adat istiadat atau
hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi, yang hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia, cerai mati. Apabila terjadi suatu perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, akan tetapi seluruh keluarganya dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlakukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya yang besar sekali. Biasanya, orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat, juga keturunannya, sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula. Contoh-contoh lain akan banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang terutama masih memegang teguh adat istiadat, terutama yang menyangkut adat istiadat apabila seseorang menjalani tahap-tahap kehidupan tertentu. Di kalangan orang-orang Indonesia pada umumnya, terdapat suatu kepercayaan bahwa kehidupan terdiri dari beberapa tahap yang harus dilalui dengan seksama. Apabila seseorang meningkat untuk menginjak tahap berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara khusus. Suatu misal adalah bila orang menginjak usia dewasa, perkawinan, dan lain sebagainya. Pada peristiwa, maka diadakan upacara-upacara tertentu. Norma-norma tersebut di atas, setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses institutionalization, pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksudkan ialah lembaga norma kemasyarakatan itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat adanya proses termaksud di atas, dibedakan antara lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan, regulatif, social institution, dan yang sungguh-sungguh berlaku, operatif, social institution. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilakuan orang-orang. Misalnya, lembaga perkawinan mengatur hubungan antara wanita dengan pria. Lembaga kekeluargaan mengatur hubungan antara anggota-anggota keluarga di dalam suatu masyarakat. Lembaga kewarisan mengatur proses beralihnya harta kekayaan dari satu generasi pada generasi yang berikutnya dan lain sebagainya. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilakuan perseorangan merupakan hal yang sekunder bagi lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai peraturan. Paksaan hukum di dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang berlaku sebagai peraturan tidak selalu dipergunakan. Sebaliknya, tekanan yang diutamakan pada paksaan daripada masyarakat. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlaku sungguh-sungguh, faktor paksaan tergantung daripada pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Betapapun kerasnya usaha-usaha dari suatu pihak untuk mencoba agar suatu norma diterima oleh masyarakat, akan tetapi norma tadi tidak akan melembaga apabila belum melewati proses tersebut di atas. Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi institutionalized dalam masyarakat, akan tetapi menjadi internalized,
Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperi kelakuan sejalan dengan peri kelakuan yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan lain, norma-norma tadi telah mendarah daging, internalized. Kadang-kadang dibedakan antara norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur pribadi manusia dan hubungan antar pribadi. Kaidah-kaidah pribadi mencangkup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia beriman dan norma kesusilaan yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Kaidah antar pribadi mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar manusia bertingkah laku dengan baik di dalam pergaulan hidup. Norma hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. 2. Sistem pengendalian sosial, social control. Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau social control seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Memang ada benarnya bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, arti yang sebenarnya dari pengendalian sosial tidaklah terhenti pada pengertian itu saja. Arti yang sesungguhnya dari pengendalian sosial adalah jauh lebih luas. Oleh karena pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Misalnya, seorang ibu mendidik anak-anaknya agar menyesuaikan diri terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial. Umpamanya, seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam kuliah-kuliah kerja. Seterusnya, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun seringkali manusia tidak menyadari. Dengan demikian, maka pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Dari sudut sifatnya, dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan tersebut. Usaha-usaha preventif, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal, dan seterusnya. Sedang represif berwujud penjatuhan, sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Suatu proses pengadilan sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan, persuasif, ataupun dengan paksaan, koersif. Cara mana yang sebaiknya diterapkan sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana.
di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tentram, maka cara-cara yang persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam masyarakat yang tentram, bagian terbesar dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang melembaga atau bahkan mendarah daging di dalam diri para warga masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapa tentram dan tenangnya suatu masyarakat pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Terhadap mereka itu, kadang-kadang diperlukan suatu paksaan agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada. Paksaan lebih sering diperlukan di dalam masyarakat yang berubah. Oleh karena di dalam keadaan seperti itu, pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah yang baru yang menggantikan kaidah-kaidah lama yang telah goyah. Namun demikian, cara-cara dengan mempergunakan kekerasan ada pula batas-batasnya dan tidak selalu dapat diterapkan. Oleh karena biasanya kekerasan atau paksaan akan menyebabkan reaksi negatif. Setidak-tidaknya, secara potensial, reaksi yang negatif tersebut selalu akan mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agent of social control berada di dalam keadaan yang lengah. Maka setiap kali paksaan harus diterapkan sehingga bukannya hasil pengendalian sosial yang akan melembaga, akan tetapi cara paksaanlah yang akan mendarah daging serta berakar dengan kuatnya. Di samping cara-cara tersebut di atas, dikenal pula teknik-teknik seperti compulsion dan persuasion. Di dalam hal compulsion, maka diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Pada persuasion, maka norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampaiannya sedemikian rupa dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian, maka orang tadi akan mengubah sikapnya sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya itu. Alat-alat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial adalah beraneka ragam. Suatu alat tertentu mungkin akan efektif apabila diterapkan di dalam suatu masyarakat yang masih sederhana. Akan tetapi, hampir-hampir tidak mungkin dipergunakan pada masyarakat-masyarakat yang telah kompleks susunannya. Misalnya, sopan santun di dalam hubungan kekerabatan hanya terbatas efektivitasnya pada kelompok-kelompok yang bersangkutan. Sopan santun tersebut umpamanya dapat berwujud sebagai pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan antara mertua dengan menantu, antara paman atau bibi dengan keponakan-keponakannya, dan seterusnya. Tujuan pembatasan tersebut adalah antara lain untuk mencegah terjadinya hubungan yang sumbang, incest. Penyebaran rasa malu di dalam bentuk menyebarkan desas-desus tentang orang-orang yang bertingkah laku menyimpang akan lebih efektif, terutama bagi pengendalian diri individu sendiri. Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga, baik pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun yang sudah kompleks. Hukum di dalam arti yang luas juga merupakan alat pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, oleh karena lazimnya disertai dengan sanksi-sanksi tegas yang berwujud sebagai penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal. Masih banyak lagi alat-alat pengadilan sosial lain, baik yang menjadi bagian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan
maupun di luarnya. Setiap masyarakat akan mempergunakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, yang terpokok adalah bagaimana caranya agar pengendalian sosial tersebut melembaga dan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan agar efektif dalam penerapannya. Perwujudan pengendalian sosial mungkin adalah pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan atau sanksi negatif bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, kepentingan-kepentingan dari seluruh kelompok masyarakat dilanggar sehingga inisiatif datang dari seluruh warga kelompok yang mungkin dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu. Pada kompensasi, maka standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan cedera janji. Di sini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akusator. Berbeda dengan kedua hal tersebut di atas, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial, artinya tujuannya untuk mengembalikan situasi pada keadaan yang semula, yakni sebelum terjadinya perkara atau sengketa. Yang pokok bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah, akan tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak yang berarti adanya gangguan. Dengan demikian, maka pada terapi dan konsiliasi standarnya adalah masing-masing normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada terapi, maka korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu. Misalnya, pada kasus-kasus penyalahgunaan obat bius, di mana korban kemudian sadar dengan sendirinya. Pada konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis atau dengan mengundang pihak ketiga. Perwujudan pengendalian sosial tersebut di atas tidaklah masing-masing berdiri sendiri di dalam wujudnya yang murni, akan tetapi mungkin merupakan kombinasi antara pelbagai wujud secara alternatif. Di Indonesia misalnya, dikenal adanya delik-delik aduan yang tergantung pada inisiatif korban. Di dalam kenyataannya, masing-masing wujud tersebut akan menonjol pada situasi-situasi tertentu yang merupakan suatu refleksi dari keadaan masyarakat.